Pembahasan selanjutnya ialah masalah NDP, ya. Arti daripada NDP itu adalah rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat Indonesia dengan kerangka pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. NDP itu harus senantiasa menjiwai seluruh peraturan yang ada di dalam organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan setiap anggota organisasi. Nah, Islam sebagai ajaran yang sempurna harus dihayati dan diamalkan secara kafah atau secara menyeluruh oleh seluruh anggota dengan mencapai dan mengamalkan iman, Islam serta ihsan. Iman itu ialah aspek daripada akidah. Islam itu ialah aspek daripada maqasidus syariah atau tujuan-tujuan daripada syariah. Serta ihsan itu ialah aspek daripada etika, akhlak, dan aspek daripada tasawuf. Untuk apa? Untuk memohon ridhonya dan untuk memohon keselamatan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Sa'adatud darain. Kemudian Indonesia sebagai tempat hidup dan matinya organisasi merupakan rumah dan medan gerak organisasi. Di Indonesia organisasi hidup, di Indonesia organisasi tumbuh, di Indonesia pula organisasi berkembang, dan demi Indonesia organisasi berjuang. Sebagai tempat berkembang dan tempat tumbuhnya organisasi, negeri Indonesia memberi banyak sekali hal kepada organisasi. Oleh sebab itu, organisasi dan seluruh anggotanya wajib berpegang teguh komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. NDP itu adalah penegasan nilai atas watak keindonesiaan di dalam organisasi. Organisasi yang seperti apa? Organisasi yang menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai minhajul fikr, sebagai pendekatan berpikir untuk memahami, untuk menghayati, dan juga untuk mengamalkan ajaran Islam. Dengan memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pendekatan berpikir ataupun sebagai minhajul fikri dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, itu merupakan keniscayaan di tengah kenyataan masyarakat Indonesia yang serba majemuk, ya. Dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengenal nilai-nilai kemerdekaan, ya, ataupun al-hurriyah, ataupun yang mengenal persamaan atau disebut dengan al-musawwah, yang mengenal keadilan atau disebut dengan al-adalah, toleransi, tasamuh, dan nilai-nilai perdamaian, as-sulhu, ya. Maka kemajemukan etnis, budaya, dan agama menjadi potensi penting bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan. Nah, lalu setelah kita mengetahui arti daripada NDP, nilai-nilai dasar pergerakan yang ada di dalam organisasi, kita akan mengetahui daripada fungsi daripada NDP itu sendiri. NDP berfungsi untuk apa? Salah satunya itu ialah sebagai kerangka refleksi. Ya, sebagai kerangka refleksi, maksudnya NDP itu merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih di dalam setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan nilai dasar pergerakan. Nanti
kita bahas masalah rumusannya. Yang kedua itu sebagai kerangka aksi, sebagai kerangka aksi, artinya NDP merupakan landasan etos, ya, landasan etos gerak organisasi dan setiap anggotanya. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi refleksi yang dilakukan secara terus-menerus, secara tidak langsung. Fungsi yang kedua ini ialah implementasi, hasil implementasi daripada fungsi yang pertama. Setelah kita melakukan ataupun melakukan fungsi yang pertama, secara tidak langsung muncul sebuah etos yang dimana akan dilakukannya kepada ataupun diterapkannya kepada aksi, ya, kepada aksi, yakni pemikiran khusus yang diterapkan oleh para anggota organisasi. Dari kerangka refleksi tersebut muncullah sebuah etos yang diterapkan sebagai kerangka aksi. Selanjutnya itu NDP berfungsi sebagai ataupun menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi. NDP juga menjadi pijakan argumentasi dan juga sebagai pengikat kebebasan berpikir. Nah, maka inilah sebagian daripada salah satu, ya, fungsi daripada NDP itu sendiri. Yang pertama sebagai kerangka refleksi, yang kedua sebagai kerangka aksi, dan yang ketiga menjadi sumber kekuatan ideal di setiap anggota. Nah, kemudian rumusan daripada NDP itu ada pada 4 bagian, yang mana yang pertama itu adalah tauhid, yang kedua itu adalah hablum minallah, yang ketiga itu adalah hablum minan nas, dan yang keempat itu adalah hablum minal alam. Hablum minallah, ikatan manusia dengan Allah, hablum minan nas itu adalah ikatan manusia dengan manusia, dan hablum minal alam itu adalah ikatan manusia dengan alam. Yang pertama tauhid, meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan semesta alam yang patut kita sembah. Nah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah bahwa qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Selanjutnya hubungan manusia dengan Allah. Nah, kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya pikir, ya. Hubungan manusia dengan Allah itu ditandai dengan pemberian daya pikir. Untuk apa? Untuk memiliki kemampuan berkreasi dan juga kesadaran moral. Nah, maka potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai makhluk Tuhan, sebagai khalifah, dan memenuhi posisinya sebagai hamba Allah. Nah, dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah ataupun sebagai khalifah manusia juga mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang amat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhluknya. Ya. Itu kaitannya dengan hablum minallah. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat dan dijaga. Jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang terendah. Yang ketiga, rumusan dasar pergerakan yang ketiga itu ada hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan berbagai kelebihan. Ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya, tetapi ada pula yang terlalu menonjolkan potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling tolong-menolong, harus saling menghormati, bekerja sama, menasehati, dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama. Yang ketiga, ada hubungan manusia dengan alam atau disebut dengan hablum minal alam. Hidup bersama antara manusia berarti hidup antar kerjasama, tolong menolong,
dan saling gotong royong lah ya. Salah satu dari hasil penting dari hal tersebut, manusia itu akan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Manusia menciptakan teknologi itu untuk memudahkan dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi, atau memudahkan hubungan antara manusia. Dalam memanfaatkan alam itu diperlukan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena alam memiliki ukuran, karena alam juga memiliki aturan dan hukum tersendiri, alam perlu didayagunakan dengan tidak mengesampingkan sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Penguasaan dan pengembangannya itu disandarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang berupa wahyu dan seluruh ciptaannya. Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah itulah manusia mengerahkan kesadaran moral, potensi kreatif berupa akal dan aktivitas intelektualnya. Itu ketiga pembahasan yang telah saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.